Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai perkoperasian Indonesia, ekonomi kelas 10. Baik, seperti apa konsep materi kita kali ini? Coba diperhatikan. Nah, ini dia konsep materi kita yang akan kita bahas. Materi ini merupakan lanjutan materi saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan sejarah perkembangan perkoperasian di Indonesia serta perbedaan logo Koperasi Indonesia, yang mana logo Koperasi Indonesia itu sempat berganti. Itu sudah saya jelaskan di materi saya sebelumnya. Nah, kali ini kita fokus di sini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tujuan koperasi. Nah, menurut Undang-Undang Perkoperasian Indonesia, yaitu nomor 25 tahun 1992, di pasal 3 itu dikatakan bahwa koperasi itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, juga ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Nah, ini sangat berhubungan dan sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu tujuan koperasi di Indonesia. Kemudian kita lanjut fungsi dan peran koperasi. Nah, di sini juga dapat kalian perhatikan menurut Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92. Ini di pasal 4 cukup jelas bahwa fungsi dan perannya yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Nah, yang kedua juga koperasi ini berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Nah, itu sebabnya koperasi itu sering disebut dengan soko guru perekonomian Indonesia. Nah, yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Nah, berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, itu fungsi dan peran koperasi. Sekarang kita lanjut mengenai prinsip koperasi. Nah, di sini prinsip koperasi yang pertama, bahwa keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan itu secara demokratis. Kemudian yang ketiga, mandiri. Pembagian sisa hasil usaha itu dilakukan secara adil ya, dan sebanding sesuai besarnya nanti jasa masing-masing anggota begitu. Nah, yang kelima, pemberian balas jasa itu terbatas atas modal ya yang ditanamkan oleh para anggota. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan juga pengawas. Nah, yang ketujuh, kerjasama antar koperasi yang ada begitu ya. Nah, itu prinsip koperasi. Sekarang kita lanjut, kita masuk perangkat organisasi koperasi. Nah, di sini dapat kalian perhatikan yang paling tinggi itu dalam koperasi adalah rapat anggota. Jadi yang paling tinggi adalah hasil rapat atau keputusan yang diambil pada rapat anggota begitu ya. Nah, di bawahnya nanti ada pengurus yang menjalankan atau yang mengelola ya. Kemudian pengurus juga nanti ada pengawasnya ya, pengawas koperasi begitu. Nah, ini kita bahas secara detail. Yang pertama kita bahas dulu rapat anggota ya. Nah, jadi rapat anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi lah ya dalam kebijakan sebuah koperasi. Nah, adapun beberapa hal yang ditetapkan dalam rapat anggota, misalnya anggaran dasar koperasi itu sendiri ya. Nah, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan juga usaha koperasi. Nah, termasuk juga membahas pemilihan atau pengangkatan, pemberhentian pengurus, pengawas ya. Nah, kemudian menyusun rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Nah, rapat anggota juga pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
pembagian sisa hasil usaha, kemudian penggabungan, peleburan, pembagian dan pembukaan koperasi yang baru, pembubaran juga ya, pembubaran koperasi begitu. Nah, itu rapat anggota. Jadi perlu kalian pahami bahwa rapat anggota ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun begitu. Nah, yang kedua tadi struktur organisasinya adalah ada pengurus. Nah, jadi pengurus ini ada tugas dan ada juga wewenangnya ya. Nah, adapun tugas pengurus misalnya mengelola koperasi dan usaha tentunya. Kemudian mengajukan rencana-rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan ya. Nah, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Kemudian yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Nah, sementara wewenang pengurus yang pertama mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Nah, yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya ya. Nah, jadi inilah dia tugas dan wewenang pengurus koperasi. Nah, yang ketiga ada pengawas. Nah, ini pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi itu sendiri dalam rapat anggota tentunya ya, dan ini bertanggung jawab kepada rapat anggota ya. Nah, itu sebabnya rapat anggota itu yang selalu tertinggi. Nah, tugasnya yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, sementara wewenangnya itu meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Nah, itu dia. Baik anakku sekalian, kita lanjut. Kita masuk pengelolaan koperasi ya. Nah, jadi pengelolaan koperasi di Indonesia itu bisa kalian perhatikan di sini dari bawah ya. Paling bawah itu ada koperasi primer ya. Nah, jadi koperasi primer ini wilayah kerjanya itu boleh dikatakan di daerah kelurahan sampai kecamatan ya. Kelurahan sampai kecamatan. Nah, koperasi primer ini nanti ada syaratnya, itu anggotanya minimal 20 orang ya nak ya. Nah, itu kalau koperasi primer ya. Nah, kemudian kita lanjut ke lebih yang tinggi, ada koperasi pusat. Koperasi pusat ini nanti wilayah kerjanya itu di daerah kabupaten ya, satu kabupaten misalnya ya. Nah, ini ada pun syaratnya, yang mana koperasi pusat ini nanti minimal memiliki 5 koperasi primer ya, minimal memiliki 5 koperasi primer. Nah, itu yang perlu anak-anak kami ingat ya. Koperasi pusat itu wilayah kerjanya itu di tingkat kabupaten. Kemudian kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi, provinsi ya. Nah, di tingkat provinsi disebutlah itu koperasi gabungan. Nah, koperasi gabungan dari koperasi pusat itu sebabnya koperasi gabungan memiliki syarat, yaitu memiliki minimal 3 koperasi pusat begitu ya. Nah, yang tertinggi sekali adalah wilayah kerjanya tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional dikatakanlah itu koperasi induk. Nah, yang mana syaratnya koperasi induk ini memiliki minimal 3 koperasi gabungan begitu ya. Nah, itu pengelolaan koperasi. Sekarang kita masuk jenis-jenis koperasi. Nah, secara umum koperasi ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama ada koperasi konsumsi yang berhubungan dengan konsumsi ya daripada anggotanya. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, ini mengenai uang simpan pinjam ya. Kemudian yang ketiga ada serba usaha, artinya banyak bidang usaha yang dikelola oleh koperasi, bukan hanya satu jenis. Kemudian yang keempat adalah koperasi produksi. Nah, ini mengenai koperasi yang berhubungan dengan bahan baku misalnya ya. Nah, ini dia jenis-jenis usaha koperasi. Selanjutnya kita masuk sumber modal koperasi. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu pasal 41 menjelaskan bahwa sumber modal koperasi itu nanti yang pertama ada modal sendiri ya, ada modal sendiri. Yang mana modal sendiri nanti terdiri atas simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah ya. Nah, kalau simpanan pokok ini berarti simpanan wajib dibayar ketika seseorang jadi anggota ya. Nah,
Dan syaratnya simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota gitu. Jumlahnya itu sama untuk setiap anggota. Itu simpanan pokok. Nah, perbedaannya dengan simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini dibayar anggota secara berkala ya, misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya ya. Nah, itu tergantung rapat anggota lah. Kemudian yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan ini nanti diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha ya, dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian gitu ya. Nah, kemudian hibah. Hibah ini adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat ya, namanya hibah. Oke. Kemudian kita lanjut. Undang-Undang Nomor 25 masih ada modal pinjaman ya. Nah, modal pinjaman ini bisa juga berasal dari anggota itu sendiri, bisa juga pinjaman dari koperasi lain, bisa juga dari bank atau lembaga keuangan lainnya ya. Nah, bisa juga penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Nah, itu sumber modal koperasi ya. Baik, itu saja materi kita. Semoga kalian dapat memahami. Sekian materi kita kali ini. Untuk materi selanjutnya masih tentang koperasi, tetapi di materi berikutnya nanti kita secara khusus membahas koperasi sekolah. Nah, sampai ketemu di materi berikutnya, kita akan membahas koperasi sekolah. Salam dari Sar Alpen.